Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Advina Retno Andini, Devita Alia Octavia, Irma Indriana, dan Nisa Nur Aisyah akan menjelaskan tentang elektrokimia pada sel volta. Sebelum kita membahas tentang sel volta, teman-teman udah pada tahu belum apa sih elektrokimia itu? Elektrokimia adalah suatu cabang ilmu kimia yang mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan kerja listrik dan aliran elektron dalam suatu reaksi kimia. Dalam sel elektrokimia terdapat dua komponen. Yang pertama adalah elektroda yang terdiri dari anoda, yakni tempat terjadinya oksidasi, dan katoda, tempat terjadinya reduksi. Nah, komponen sel elektrokimia yang lain adalah elektrolit yang mengandung ion-ion dan yang dapat bergerak bebas. Sel elektrokimia terdiri atas sel volta dan sel elektrolisis. Yang pertama, pada sel volta, reaksi redoks yang terjadi berlangsung secara spontan, sehingga dihasilkan energi listrik. Namun pada sel elektrolisis, reaksi redoks tidak berlangsung secara spontan, maka harus menggunakan energi listrik agar reaksi redoks dapat berlangsung. Pada kali ini yang pertama adalah kita bahas tentang sel volta. Nah, sel volta biasa disebut juga dengan sel galvanik. Rangkaian pada sel volta terdiri dari elektrolit, anoda dan katoda yang dihubungkan dengan voltmeter oleh kawat konduktor, serta jembatan garam yang berguna untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Akan mempelajari tentang prinsip kerja sel volta. Seperti contoh, kita mempunyai dua tabung yang berisi larutan elektrolit, yaitu ZnSO4 dan ZuSO4. Logam Zn sebagai anoda dimasukkan ke dalam larutan ZnSO4 dan logam Cu sebagai katoda dimasukkan ke dalam larutan ZuSO4. Kedua larutan terhubung dengan jembatan garam, yaitu garam NaCl. Sedangkan kedua logam dihubungkan dengan kawat penghantar melalui voltmeter. Saat semua terhubung, karena anodanya adalah seng, maka lebih aktif daripada Cu, maka akan cenderung melepas elektron dan akan teroksidasi menjadi ion Zn2+ dan 2 elektron. Ion Zn12 akan terlarut dalam air, sedangkan elektron akan mengalir pada logam tembaga. Pada layar voltmeter akan terbaca tegangan tertentu sehingga tanda adanya aliran listrik. Elektron yang mengalir pada logam tembaga akan ditangkap oleh ion Cu2+ sehingga tereduksi menjadi endapan Cu yang menempel pada logam tembaga. Selama proses berlangsung, larutan ZnSO4 akan berlebihan ion positif, sedangkan larutan CuSO4 akan kekurangan ion positif. Oleh karena itu, ion Cl- akan imigrasi ke larutan ZnSO4 untuk menetralkan muatan Zn2+. Ion Na+ akan memasuki larutan CuSO4 untuk menggantikan ion Cu2+ yang telah menjadi atom Cu. Disinilah fungsi dari jembatan garam, yaitu untuk menetralkan larutan elektrolit. Nantinya logam Zn makin lama makin menipis dan terkikis, sedangkan logam Cu akan semakin mendadak. Reaksi sel yang terjadi pada sel volta tersebut yaitu Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu. E0 sel sama dengan E0 positif dikurangi E0 negatif. E0 positif sendiri yakni elektroda yang lebih positif atau lebih besar. Jika E0 negatif yakni elektroda yang lebih negatif atau lebih kecil. Deret volta apabila semakin ke kiri mudah mengalami oksidasi atau reduktor. Apabila semakin ke kanan mudah mengalami reduksi atau oksidator. Lalu apa kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari? Kegunaan sel volta yakni baterai, sel bahan bakar, sel aki, dan baterai peroksida. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.